banyak. Karena banyaknya itu sendiri-sendiri. Ya, terpias-pias. Padahal yang benar seharusnya Quran surat Al-Fat ayat terakhir. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Seperti pohon yang mula-mula ditancapkan celep, setelah itu nancep, tumbuh akar di bawahnya, menguat, di atasnya batangnya kuat, besar, kuat, ada cabang, ranting, buah yang menakjubkan dan menakutkan orang-orang yang membenci, yang tidak suka. Seharusnya begitu. Jadi dimulai dari jangan saling mencela, jangan saling menghina. Hadis selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Atadruna mal adhu?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan al-adhu itu? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, naqlul hadits min ba'din nas ila ba'din liyufsidu bainahum. Al-adhu itu adalah naqlul hadits. Ada orang ngomong ditelan mentah-mentah. Min ba'din nas ila ba'din. Dari seseorang dibawa ke sana, belum tahu kebenarannya, padahal isinya itu liyufsidu bainahum, bisa menjadikan di antara mereka itu rusak, pecah, saling membenci, seperti namimah, mengadu domba, di atasnya fitnah. Dia mungkin nggak memfitnah karena itu diucapkan orang, tapi dia nggak memfilter, tidak menyaring, ini ucapan perlu diomongkan enggak? Kalau nggak perlu ya sudah, sampai di kita saja, nggak perlu pindah ke yang lain. Supaya apa? Tidak bertambah keruh kalau ke sana. Jadi itu disebut sebagai al-adhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, Innallaha azza wa jalla auha ilayya antawadhu. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi mewahyukan kepadaku antawadhu, agar supaya memiliki sifat saling. Jadi semuanya, masing-masing pihak tawadhu. Semua pihak harus tawadhu. Wala yabghi ba'dukum ala ba'din. Jangan sampai sebagian kalian mendolimi sebagian yang lain. Jadi kalau pakai rumusnya padi itu ketika tumbuh awal hanya rumput menjulang tinggi begitu, lama-lama dari rumput itu keluar batang, terus keluar mulai bulir-bulir, ketika mulai berisi dia akan jatuh ke bawah. Itulah tawadhu. Maka dalam Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang hamba-hamba yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maksudnya apa? Semakin berilmu seharusnya semakin tawadhu. Karena ujiannya ilmu itu congkak, ujub, merasa saya lebih bisa daripada kamu. Setelah ujub jatuhnya batorul haq wa ghamtun nas, menolak diingatkan, ingat itu. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itulah definisi sombong.
Kata Rasul, at-takabbur, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Nah, saya lebih pintar, kamu ngasih tahu saya. Jadi ujiannya ilmu itu yang pertama ujub, yang kedua jatuhnya kalau enggak segera dihilangkan menjadi sombong. Maka seharusnya orang-orang berilmu itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terbukti lebih tawadhu. Rasul bersabda, aku diperintahkan oleh Allah, diwahyukan agar kita semua itu bersikap tawadhu. Dan ketawadhuan Rasulullah luar biasa. Bentuk ketawadhuan beliau itu biar pemimpin, kalau memang Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, Rasul itu kalau di rumah ngapain sih? Kata Aisyah, Rasul di rumah ya seperti bapak-bapak yang lain. Dia ya nyuci piring, dia ya bersihkan rumah, dia kerjakan keperluannya sendiri. Bahkan beliau menambal piring beliau yang pecah sebagian, digabung lagi ditambal. Artinya bentuk ketawadhuan. Lah kalau saya jadi misalnya gitu ya, walah, saya udah gini, kamu yang masuk. Saya mau masuk mobil nih, buka pintunya dulu. Kalau nggak dibuka saya nggak mau masuk. Seharusnya semakin bertambah ilmu, semakin tawadhu. Karena ilmu itu ujiannya adalah sombong. Satu lagi. Al-mustabbani syaitonani yatahataroni wa yatakadzabani. Dua orang yang saling mencela, dua-duanya sedang dikuasai oleh syaitan. Al-mustabbani syaitonani. Dua orang yang saling mencela itu dua-duanya dikuasai setan. Seperti setan, mengikuti kemauan setan. Dan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan kepadamu sehingga membujuk supaya jangan sedekah, jangan zakat, jangan kurban. Nah ini kurban ya, bismillah, kurban ini. Eman, ini ekonomi lagi sulit, kamu kurban lagi. Nanti kamu nggak punya tabungan, tabunganmu kurang. Jangan. Berkorban itu bentuk kesyukuran. Kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambah lagi nikmat. Padahal kata Allah, inna a'tayna kal kautsar. Aku sudah beri kamu banyak nikmat. Bahkan digambarkan dengan al-kautsar, satu telaga. Telaganya di surga lagi. Telaga itu punya mata air, tidak pernah berhenti. Maka fasholli li rabbika wanhar. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara sholat dan berkurban. Di kurban itu wujud syukur kita. Jangan takut miskin. Yakin kurban gak bikin miskin, sama dengan sedekah gak akan mengurangi harta. Ya, kembali tadi. Setan itu mengajak orang, menjanjikan demikian, wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kamu supaya berbuat dosa. Salah satu berdosanya adalah jelekan dia, rendahkan dia, hina dia. Kamu lebih hebat, kamu lebih pintar, kamu lebih baik, dan sebagainya. Al-mustabbani syaitonani yatahataroni. Gara-gara setan mereka saling menjelekan, wa yatakadzabani, dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat dusta, bohong, tipu, kalimat yang tidak punya asal. Mengapa? Karena emosi. Karena setan yang nyuruh seperti itu. Jadi beberapa hal ini mari menjadi pelajaran untuk kita bahwa Islam itu butuh kuat. Yang menguatkan siapa? Ya kita semua. Caranya bagaimana? Ya bersatu.
orang munafik. Munafik itu kan contohnya dalam Quran dan hadis banyak. Di hadis itu minimal ada 4 ciri orang munafik. Jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khianat, jika berdebat, wa idza khosoma fajar, dia akan curang. Orang munafik. Yang kedua, dia berkata ke sana berbeda, ke sini berbeda. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kami hanya innama nahnu mustaziun. Kami hanya Allah-Allah saja itu. Ciri yang lain adalah orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salatnya malas. Mohon maaf, menunda-nunda waktu, gerakannya juga malas. Tetapi ketika dilihat orang, dia kemudian menjadi sangat bagus, ya kan? Dalam Quran surat Al-Maun, yuraunan nas, riya, wala yadhkuruna wa illa qalila, sedikit berzikir. Bedanya dengan menghujat apa? Bisa jadi dia tidak punya sifat munafik, tapi dia punya sifat dengki, hasad. Yang khawatirnya sifat hasad dengki ini tadi, karena membiasakan diri menghujat ini, nanti muncul sifat-sifat yang lain. Karena berdusta, ingkar janji, tidak amanah, curang, itu 4 hal yang saling berhubungan. Maka kata Rasul, 4 perkara kalau itu dimiliki oleh satu orang, maka munafikun kholison, munafik asli, paten. Tapi kalau hanya punya 1 atau 2 saja sebagiannya, maka dia baru punya penyakit, bisa hilang kalau ditinggalkan. Padahal sifat benci, hasad yang dimulai dari menghujat tadi itu bisa mengarah kepada terus bohong, ya, ingkar, jatuhnya menjadi munafik. Yang kedua terkait apa tadi ya? Ikhlas, ya. Ikhlas itu memang berat. Ikhlas itu mulai dari sebelum melakukan, ketika melakukan, sampai setelah melakukan. Karena setelah melakukan disebut-sebut jatuhnya menjadi sum'ah, ikhlasnya hilang. Terus bagaimana caranya? Caranya ya, pertanyaan caranya Pak ya? Cara? Oh, manajemen ikhlas. Ya, caranya yang pertama jelas kita harus tahu ilmunya amal. Karena kalau amal nggak tahu ilmunya itu termasuk menyembunyikan. Kan Allah berfirman gini, im tubdus shadaqat fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Sedekah itu kalau engkau sembunyikan, sedekah itu kalau engkau perlihatkan, maaf, intubdus shadaqat. Sedekah itu kalau engkau perlihatkan, itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, engkau berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik. Mengapa? Memperlihatkan sedekah itu khawatirnya adalah sum'ah. Itu kan saya punya itu. Sampean duduk itu di di karpet saya itu. Itu dulu yang beli saya itu, yang warna merah ini saya punya semua. Ini pahalanya untuk saya. Enggak sadar itu khawatir memperlihatkan amal itu seperti itu. Yang pertama, tahu ilmunya dulu. Ilmu terkait dengan kaifiyah amal itu, ilmu terkait dengan bagaimana kemudian membiarkan atau menyembunyikan atau cepat melupakan amal baik. Pernah saya sampaikan kemarin bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan 4 tanda as-sa'adah. Nisyanul hasanatil madiyah, dzikrul dzunubil madiyah. Di antaranya 2 adalah mudah melupakan kebaikan yang sudah dikerjakan dan selalu waspada mengingat untuk menjadikan pelajaran dosa yang terlanjur dikerjakan. Itu cara yang lain. Kemudian yang ketiga, caranya adalah berdoa pada Allah.
Karena tidak ada sesuatu yang bisa terjadi pada diri kita kecuali atas izin Allah. Maka dianjurkan kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi Sulaiman ketika beliau diberi oleh Allah mukjizat, keutamaan bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis melebihi jin, itu kata beliau, hadza min fadli rabbi liyabluwani asykuru am akfur. Doa kepada Allah dan meyakini bahwa semua kelebihan itu atas izin Allah. Kemudian begitu, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.